Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang kita terima, utamanya nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat mengikuti kajian pada hari ini, dan insya Allah kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan yang memasuki hari ke-23. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa bahwa kita masih bisa melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Istilah puasa juga kita kenal dengan istilah siam atau saum, yang berarti berpantang atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak fajar hingga terbenamnya matahari. Secara syar'i, puasa berarti menahan nafsu, makan, minum, dan hubungan seksual suami istri dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Termasuk dalam ajaran puasa ini adalah menahan diri dari tidak berkata kotor, mencaci maki, juga marah, bertengkar, berkata jorok, berbohong, curang, atau berbuat hal-hal yang tidak ada manfaatnya adalah hal-hal yang dapat mengurangi nilai puasa. Islam mensyariatkan sesuatu tentu ada hikmahnya, baik yang jelas maupun tersembunyi. Tidaklah Allah menciptakan sesuatu dengan batil dan menetapkan hukum dengan sia-sia. Demikian pula dengan ibadah puasa yang memiliki hikmah dan keutamaan yang banyak. Hal ini banyak diisyaratkan dalam nas-nas syar'i. Di antara hikmahnya adalah 1. Membersihkan jiwa sebagai hasil dari sikap dan perilaku kita mentaati dan menjauhi larangan Allah. 2. Menjaga kesehatan jasmani maupun rohani. Dimensi kesehatan jasmani sudah banyak diungkap oleh dokter dan ahli kesehatan. Sementara dari dimensi kerohanian, puasa mampu mengangkat dimensi kejiwaan, mengungguli dimensi jasmania. Sebagaimana ditunjukkan dalam penciptaan Nabi Adam, manusia mempunyai potensi diri yang ganda. Dalam diri manusia ada unsur tanah dan unsur ilahiyah. Satu unsur akan menjatuhkan dalam kehinaan, sedangkan unsur yang lain, yaitu unsur ilahiyah, akan mengangkat dalam kemuliaan. 3. Puasa merupakan proses mendidik kehendak diri dan jihad jiwa. Yang 4, puasa melatih menahan hawa nafsu dan meninggikan naluri kemanusiaan, karena dorongan nafsu syahwat mendorong kepada dekadensi moral dan kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan. 5, puasa mengajarkan orang untuk mensyukuri nikmat Allah, karena nikmat yang melimpah biasanya menghilangkan kepekaan akan arti nikmat tersebut.
Yang selanjutnya, puasa meningkatkan kepekaan sosial serta secara paripurna hikmah puasa adalah untuk mencapai derajat ketakwaan. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari beberapa hal yang tersebut di atas tadi, salah satu hikmah dari menjalankan ibadah puasa menurut Yusuf Qaradawi adalah menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang mempunyai potensi tanah dan potensi ilahiyah. Yang menurut Profesor Imaduddin, salah satu unsur akan menjatuhkan dalam kehinaan, sedang unsur yang lain akan mengangkat ke dalam kemuliaan. Aspek daripada penelitian menunjukkan bahwa puasa yang dilakukan dengan benar dapat membawa kepada kebaikan bagi kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Salah satu manfaat puasa adalah dengan mengurangi asupan kalori yang mungkin pada hari biasa. Ketika kita tidak puasa, asupannya adalah berlebihan. Ketika puasa, asupan kalori akan terkontrol dengan baik, maka kadar gula darah dalam tubuh akan stabil. Sehingga kestabilan gula darah ini akan membawa efek psikologis di mana hidup akan terasa lebih tenang dan damai. Berat badan dan lemak juga akan ikut turun sehingga terhindar dari obesitas atau kegemukan. Pada pasien-pasien dengan penyakit MAH, penyakit ini umumnya terjadi karena kebiasaan buruk seperti makan yang tidak teratur, kebiasaan makan gorengan, makan camilan yang berlemak, kebiasaan minum kopi atau minuman yang bersoda, merokok, dan stres. Secara epidemiologis ditemukan bahwa pasien dengan penyakit MAH atau gastritis 80% karena gangguan fungsional. Dengan berpuasa, maka kebiasaan buruk seperti tadi, makan yang tidak teratur dan lain-lain dapat dikontrol. Yang tadinya makannya tidak teratur menjadi teratur pada waktu buka dan sahur. Pada perokok dan peminum kopi akan berkurang dalam merokok dan minum karena pada siang hari diharamkan. Hidup juga menjadi lebih teratur ritmenya. Hal ini juga karena didukung oleh sikap individu yang lebih menjadi bersabar, jauh dari emosi yang tidak terkendali. Sikap hidup yang positif ini akan berpengaruh pada pengendalian diri dan pengurangan pada stres. Jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa kajian pada kesempatan hari ini. Salah satu hal nilai positif daripada puasa, sesuai dengan profesi saya sebagai dokter gigi, maka kesehatan gigi dan mulut adalah bagian dari kesehatan pada umumnya yang memegang peran penting dalam peningkatan derajat kesehatan. Apabila kesehatan gigi masyarakat baik, maka upaya mencegah kecacatan akan dapat dihindari dan kualitas serta produktivitas masyarakat akan meningkat. Dalam upaya meningkatkan kesehatan gigi, langkah sederhana yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan kegiatan menyikat gigi secara teratur sehari 2 kali, yaitu sesudah makan dan sebelum tidur. Selain itu, memeriksakan gigi setiap 6 bulan sekali sangat diperlukan. Hal lain dalam upaya pencegahan kerusakan gigi adalah dengan melakukan upaya sederhana yang dilakukan setiap hari. Salah satunya dengan memilih makanan yang tepat dan bermanfaat. Diet makanan ini selain bermanfaat untuk kesehatan dan mulut, tentunya juga bermanfaat untuk kesehatan kita. Karena dengan diet yang terkontrol, maka lemak-lemak jahat, berat badan bisa dikontrol, sehingga irama jantung juga insya Allah akan menjadi baik. Makanan-makanan yang dimaksud dalam diet ini yang bisa dilakukan adalah 1. Sayuran. Sayuran dikenal sebagai makanan yang berserat tinggi.
menggigit dan mengunyah sayuran akan membantu membersihkan plak dan meningkatkan produksi air liur. Sehingga karena ada serat di dalam sayuran tersebut, maka makanan itu akan dicerna di dalam usus dan lambung. Yang kedua, buah-buahan. Selain kaya vitamin, beragam buah-buahan sebagai contoh jeruk, nanas, stroberi, juga sayur-sayuran memiliki serat yang cukup tinggi dan memberi cita rasa asam dari buah-buahan membuat mulut memproduksi air liur lebih banyak sehingga dapat membantu membersihkan gigi secara alami. 3. Minum susu dan olahan susu. Susu sudah dikenal baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Demikian pula dengan olahan susu seperti keju dan yogurt, baik untuk dikonsumsi karena mengandung asam laktat yang berfungsi melindungi gigi. 4. Kacang-kacangan. Termasuk dalam golongan kacang-kacangan adalah kacang tanah, kacang mete, dan lain-lain. Makanan ini juga mengandung vitamin dan mineral. 5. Gula. Mengkonsumsi gula kita harus berhati-hati. Gula yang dimaksud dalam hal ini adalah gula tanpa pemanis. Karena kandungan gula ini dapat menyebabkan kegemukan. Upaya memilih makanan yang tepat selain menyehatkan juga dapat mencegah bau mulut. Bau mulut terjadi apabila apalagi di dalam puasa ini ketika produksi air liurnya berkurang, maka banyak bakteri terdapat dalam mulut. Apabila mulut dibiarkan dalam keadaan kering selama berjam-jam, maka untuk mengatasi agar bau mulut tidak terjadi, dapat dilakukan dengan banyak mengkonsumsi makanan yang bentuknya adalah makanan cair, misalnya sup, sayur-sayuran. Baik juga saat berbuka meminum jus dan mengkonsumsi jeruk pada saat sahur. Dianjurkan oleh Nabi Muhammad ketika kita berbuka untuk memakan kurma, di mana kurma mengandung gula-gula yang positif serta banyak mengandung serat. Sebaiknya ketika kita puasa ini menghindari makanan-makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Misalnya petai, jengkol, kemudian rokok, alkohol, serta makanan yang beraroma tajam sebaiknya dihindari. Yang terakhir tentunya kita melakukan perawatan kesehatan mulut dan gigi melalui sikat gigi sesudah makan dan sebelum tidur. Di era COVID ini menjadi penting kita untuk memelihara kesehatan mulut karena lewat mulutlah ini virus disebarkan, dilontarkan oleh mulut melalui yang namanya droplet atau cairan yang di dalamnya ada virus yang dia akan menyebar kemana saja, baik ke benda-benda maupun ke tubuh manusia, dan itu akan dibawa kemudian kalau kontak dengan tangan kita, kemudian kita memegang wajah kita, maka virus itu akan masuk melalui rongga mulut, melalui rongga hidung maupun melalui mata. Dengan kita sikat gigi, kita sudah berkontribusi untuk mencegah adanya virus di mulut karena flora atau kondisi di dalam mulut kita jaga supaya seimbang, kita hindari dia bersifat asam karena virus itu berkembang di dalam mulut pada pH 5 sampai 5,5, yaitu pada kondisi yang asam. Bapak, Ibu pemirsa kajian yang kami hormati, kiranya tidak bijaksana kalau kemudian kami berpanjang lebar. Yang dapat kita simpulkan yang pertama adalah diet asupan makanan serta gizi seimbang akan sangat membantu dalam kita melaksanakan, menjaga keberlangsungan puasa ini. Yang kedua, untuk menjaga kebugaran tubuh kita, maka kita anjurkan untuk mengadakan aktivitas fisik melalui olahraga yang ringan, yaitu kita anjurkan untuk berjalan kaki selama 30 menit, terutama pada sore hari untuk menghindari dehidrasi atau kekurangan cairan. Yang ketiga, tidak merokok
atau tidak minum alkohol. Yang keempat, melakukan cek kesehatan secara rutin ke fasilitas kesehatan, baik melalui klinik-klinik yang dimiliki oleh Muhammadiyah maupun rumah sakit yang ada yang dimiliki oleh Aisyah. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kekurangannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.